Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi puji, sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat berserta dengan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, abang-abang kami yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengkupas tentang belajar makrifat dari air. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Air adalah sumber kehidupan kita. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Bahkan dalam sebuah penelitian 70 atau sampai 80% tubuh kita ini terbuat dari air. Jadi tanpa air kehidupan kita itu tidak bisa berjalan. Sehari-hari kita menggunakan air untuk masak, makan, minum, dan juga untuk berwudu, untuk sholat, dan juga banyak hal-hal yang kita gunakan air untuk kebutuhan kita. Air adalah sumber kehidupan. Bahkan kalau kita melihat sejarah para bangsa-bangsa, adanya kehidupan-kehidupan seperti di Mesir terkenal dengan sungai Nilnya, itu semuanya adalah air. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita belajar tentang air, maka kita belajar tentang mengenal Allah. Kenapa? Karena singgasana Allah itu ada di atas air. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman dalam surah Al-Hud ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i linabluwakum ayyakum ahsanu amala. Yang kira-kira artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali yang diciptakan Allah dari nurnya adalah Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad diciptakanlah 7 lautan, yaitu air ini tadi. Dari air terjadilah angin, dari angin menjadi api, dari api menjadi tanah. Dari 4 unsur itulah terciptalah seluruh alam semesta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat sifat-sifat air, kita dapat mengambil ilmu ikhtibar dari air tersebut. Yang pertama, sifat air adalah air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apa maknanya? Air itu mengajarkan kita tentang tawadu. Jadi meskipun engkau ada di atas, ingatlah, lihatlah ke bawah. Kau akan pasti turun ke bawah. Begitulah sifat air, dari atas turun ke bawah. Seperti kita lihat air terjun. Itu mengajarkan kita tentang bagaimana
merendahkan diri kita. Kenapa? Karena kita merasa tinggi, ada yang lebih tinggi. Kita merasa rendah juga ada yang lebih rendah. Semuanya adalah yang lebih tinggi adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadapan Allah kita merendah, menghambakan diri kita kepada Allah, bahwa tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat air yang kedua adalah bening, tidak berasa dan tidak berbau. Maknanya adalah milikilah hati yang tulus, bersih. Kemudian selalulah berpikiran positif. Dengan air yang bening itu akan mengajarkan kita tentang ikhlas. Niat yang bersih, niat yang tulus karena Allah, ikhlas. Tujuannya hanya Allah, tiada yang lain. Bukan makhluk. Jadi tujuan orang yang beribadah hanya kepada Allah, mengharap ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Makanya air yang bening akan mengajarkan kita tentang bagaimana berpikiran positif, bagaimana memiliki hati yang bersih, jiwa yang ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah air itu selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Apa artinya? Air itu, dengan belajar tentang air, kita harus mudah beradaptasi, fleksibel, dan mengikuti perkembangan zaman. Demikian juga dalam dunia dakwah. Kita tidak boleh terlalu kaku dalam dakwah. Jadi dengan mencontoh air tadi, kita harus fleksibel. Seperti ibadah, kita bekerja sambil beribadah gitu. Jadi semuanya kita lakukan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillah. Semua yang kita lakukan sehari-hari menjadi nilai ibadah, nilai yang positif. Kemudian yang keempat adalah air itu memberikan kehidupan. Namun saudara-saudaraku, air itu bisa juga mendatangkan bahaya. Air yang mendatangkan bahaya seperti banjir, tsunami, dan seterusnya. Apa maknanya memberikan kehidupan? Jadilah bermanfaat dalam masyarakat, bermanfaat dalam keluarga, dan juga bermanfaat dalam lingkungan kita sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah air menempati ruang yang kosong. Maknanya adalah jadilah kita menjadi seorang ansor, penolong Allah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, duafa, suka berbagi dan juga bersedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah bersabda di surah Al-Anbiya ayat 30 bahwa asal muasal kehidupan memang dari air, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari belajar makrifat tentang air ini, disinilah kita memahami bahwa kata Allah dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, kamu bersama dengan Allah. Di mana saja engkau berada, kamu selalu bersama dengan Allah. Bayangkan air, kehidupan kita ini air, di dalam diri kita itu air. Di dalam air, yang menyelimuti air, yang menguasai air, itulah Allah Subhanahu wa taala dalam singgasananya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan sebagai pembuka diskusi kita malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.